Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada PT Sentato Terbuka yang beranggotakan yang pertama yaitu Fitria Muzalifah, yang kedua Siti Inayatun Naimah, yang ketiga Sabila Hairunisa. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisis laporan keuangan PT Siantar Top, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum perusahaan. Siapa sih PT Siantar Top itu? PT Siantar Top pertama kali didirikan pada tahun 1972 sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Pada tahun 1996, Siantar Top tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, PT Siantar Top terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan garda terdepan yang bergerak di bidang manufakturing makanan ringan. PT Siantar Top mulai melebarkan sayapnya, melakukan ekspansi di berbagai kawasan Asia, salah satunya China. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Siantar Top terus melakukan pembenahan dalam segi kualitas produk sehingga bisa diterima di berbagai kalangan. Dan karena kualitas produknya ini, kini berbagai macam produk PT Siantar Top dapat dinikmati oleh konsumen yang tersebar di mancanegara. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Siantar Top. Visi dari PT Siantar Top adalah menjadi perusahaan terkemuka yang terus tumbuh dan berkembang demi kepuasan bersama. Sedangkan misinya, pertama, menjadi perusahaan pelopor produk-produk dengan tes spesialis, kemudian menyediakan produk yang kompetitif harganya, terjamin mutu, halal, dan legalitasnya, mengembangkan kontribusi bagi kesejahteraan bersama, mengembangkan keragaman produk atau usaha sesuai perkembangan kebutuhan pasar atau konsumen, dan yang terakhir, membuka kesempatan untuk pihak lain atau investor untuk bekerja sama dengan mensinergikan kemampuan yang dimiliki untuk memperkuat dalam mengembangkan usaha. Untuk rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama adalah inventory turnover ratio at cost. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, pada tahun 2016, rasio milik PT Siantar Top adalah sebesar 6,62, pada tahun 2016 sebesar 7,19, dan pada tahun 2017 sebesar 7,64. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, rasio perputaran persediaan ini mengalami peningkatan yang cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh nilai cost of goods sold yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap persediaan setiap tahun mengalami perbaikan, sehingga tingkat perputaran persediaannya semakin meningkat. Untuk rasio aktivitas yang selanjutnya adalah rasio perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja dapat dihitung dengan cara membagi penjualan dengan modal kerja bersih atau net working capital. Nah, untuk kasus PT Siantar Top ini, rasio perputaran modal kerjanya adalah pada tahun 2015, rasionya adalah sebesar 7,93, 2016 sebesar 7,24, dan pada tahun 2017 adalah sebesar 4,80. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa rasio perputaran modal kerja milik PT Siantar Top dalam periode 2015 sampai 2017 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio perputaran modal kerja ini turun sebesar 0,69. Penurunan ini tidak terlalu signifikan, tetapi pada tahun 2017, rasio perputaran modal kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan, tepatnya turun sebesar 2,44. Hal ini disebabkan oleh naiknya angka modal kerja bersih perusahaan yang cukup drastis. Semakin besar nilai rasio perputaran modal kerja, artinya bahwa semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan bersih. Nah, untuk rasio aktivitas yang selanjutnya adalah rasio perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap dapat dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total fixed asset atau aset tetap. Pada tahun 2015, rasio perputaran aset tetap milik
PT Siantar Top adalah sebesar 2,53, 2016 sebesar 2,37, dan 2017 sebesar 2,51. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio perputaran aset tetap perusahaan dalam jangka waktu 2015 sampai 2017 cukup stabil meskipun terjadi naik turun, namun angkanya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 rasio turun sebesar 0,16, lalu pada tahun 2017 rasio naik sebesar 0,14. Rasio perputaran aset tetap ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan penjualan, maka akan semakin baik bila nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Untuk rasio aktivitas yang terakhir adalah rasio perputaran total aset. Perputaran total aset dapat dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Nah, dalam kasus PT Siantar Top ini pada tahun 2015 rasionya adalah sebesar 1,33, 2016 sebesar 1,12, dan pada tahun 2017 sebesar 1,21. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio perputaran total aset pada periode 2015 sampai 2017 mengalami fluktuasi yang cukup stabil. Pada tahun 2016, rasio mengalami penurunan sebesar 0,21. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,9. Rasio perputaran total aset ini menunjukkan seberapa besar kemampuan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan penjualan, maka akan semakin baik bila nilainya terus bertambah atau terus meningkat. Analisis rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama adalah gross profit margin atau GPM. Untuk menghitungnya dengan cara penjualan dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold dibagi dengan penjualan. Nah, pada PT Siantar Top ini pada tahun 2015 GPM-nya adalah sebesar 0,21, pada tahun 2016 sebesar 0,21 dan 2017 sebesar 0,22. Rasio GPM PT Siantar Top periode 2015-2017 cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh angka penjualan dan COGS yang cukup stabil pula. Nilai rasio GPM ini menunjukkan besaran laba kotor yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rp1 penjualan mereka. Profitabilitas yang kedua adalah NPM atau Net Profit Margin. NPM dapat dihitung dengan cara membagi net income atau laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, pada tahun 2015 NPM pada PT Siantar Top ini adalah sebesar 0,07, pada tahun 2016 sebesar 0,06, dan pada tahun 2017 sebesar 0,08. Nah, rasio NPM PT Siantar Top pada periode 2015-2017 cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh angka penjualan dan net income yang meningkat cukup stabil pula setiap tahunnya. Nah, nilai rasio NPM ini menunjukkan besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rp1 penjualan mereka. Ini adalah basic earning power. Untuk menghitung basic earning power dapat dihitung dengan membagi earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan total aset. Nah, pada tahun 2015 basic earning power milik PT Siantar Top ini adalah sebesar 0,12, pada tahun 2016 sebesar 0,09, dan pada tahun 2017 sebesar 0,12. Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dasar atau basic profitability dari total aset perusahaan dalam menghasilkan laba usaha atau laba sebelum pajak dan bunga atau biasa disebut dengan EBIT. Dapat dilihat dalam tabel tersebut di layar bahwa nilai rasionya cukup stabil meskipun mengalami naik turun. Pada tahun 2016, rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,03, dan pada tahun 2017 rasio ini kembali naik seperti pada tahun 2016, yakni naik sebesar 0,03.
pada tahun 2017, nilai rasio ini adalah sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebesar 12%. Profitabilitas yang selanjutnya adalah operating profit margin. Operating profit margin dapat dihitung dengan cara membagi earning before interest and tax atau EBIT dengan sales atau penjualan. Pada tahun 2015, rasio operating profit margin milik PT Siantar Top adalah sebesar 0,09. Pada tahun 2016 sebesar 0,08 dan pada tahun 2017 sebesar 0,10. Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dasar atau basic profitability dari total penjualan perusahaan dalam menghasilkan laba usaha atau laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT. Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa nilai rasionya cukup stabil meskipun mengalami naik turun. Pada tahun 2016, rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,01 dan pada tahun 2017, rasio ini naik sebesar 0,02. Pada tahun 2017, nilai rasio ini adalah sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebesar 10%. Selanjutnya adalah ROA atau Return on Asset. Untuk menghitung rasio ROA ini adalah dengan cara membagi net income dengan total aset. Pada tahun 2015, ROA PT Siantar Top adalah sebesar 0,10. Pada tahun 2016 sebesar 0,07 dan pada tahun 2017 sebesar 0,09. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 ROA perusahaan turun sebesar 0,03. Hal ini disebabkan oleh turunnya net income perusahaan. Sedangkan pada tahun 2017, net income PT Siantar Top mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini membuat ROA perusahaan meningkat pula. Pada tahun 2017, nilai ROA PT Siantar Top adalah sebesar 0,09. Artinya bahwa perusahaan dapat memperoleh laba bersih sebesar 9% untuk setiap Rp1 aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah Return on Equity atau ROE. ROE dapat dihitung dengan cara membagi net income dengan equity. Pada tahun 2015, ROE PT Siantar Top adalah sebesar 0,18. Pada tahun 2016 sebesar 0,15 dan pada tahun 2017 sebesar 0,16. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 ROE perusahaan turun sebesar 0,03. Hal ini disebabkan oleh turunnya net income perusahaan. Sedangkan pada tahun 2017, net income PT Siantar Top mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini membuat ROE perusahaan meningkat pula. Pada tahun 2017, nilai ROE PT Siantar Top adalah sebesar 0,16. Artinya bahwa perusahaan dapat memperoleh laba bersih sebesar 16% untuk setiap Rp1 ekuitas yang dimiliki. Untuk rasio yang terakhir adalah rasio pasar. Rasio pasar yang pertama adalah price to book value atau PBV atau market to book value atau MBV. PBV dapat dihitung dengan cara market value dibagi dengan book value. Pada tahun 2015, PBV PT Siantar Top adalah sebesar 4,01. Pada tahun 2016 sebesar 3,61 dan pada tahun 2017 sebesar 4,16. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 rasio PBV mengalami penurunan sebesar 0,4. Sedangkan pada tahun 2017 rasio ini naik sebesar 0,55. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya harga pasar perusahaan yang cukup signifikan. Semakin tinggi nilai PBV berarti semakin mahal nilai saham tersebut.
Namun, mahal atau murah juga bergantung pada PBV perusahaan di industri yang sama. Selanjutnya adalah price earning ratio atau PER. Price earning ratio dapat dihitung dengan cara membagi price per share dibagi dengan earning per share. Pada tahun 2015, per PT Siantar Top adalah sebesar 21,27. Pada tahun 2016 sebesar 23,95 dan pada tahun 2017 sebesar 26,40. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada periode 2015-2017 selalu meningkat. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga per saham. Semakin tinggi nilai PER, berarti harga saham perusahaan juga semakin mahal. Sama halnya dengan PBV, PER juga harus dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Analisis yang selanjutnya adalah analisis. Dalam analisis common size terdapat 3 komponen yang dianalisis. Yang pertama adalah komponen aktiva. Rumusnya adalah komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah komponen pasiva. Rumusnya adalah komponen pasiva dibagi total pasiva dikali 100%. Dan yang terakhir adalah komponen laba rugi. Rumusnya adalah komponen laba rugi dibagi penjualan dikali 100%. Dari tabel tersebut dapat dilihat kontribusi dari tiap-tiap komponen yang ada di dalam sisi aktiva. Pada tahun 2015, kontribusi aset lancar terhadap total aset adalah sebesar 45,61%. Sedangkan aset tidak lancar memberikan kontribusi lebih banyak, yaitu 54,39%. Kemudian pada tahun 2016, kontribusi aset lancar terhadap total aset menurun dari tahun 2015, yakni hanya sebesar 39,38%. Sedangkan aset tidak lancar memberikan kontribusi sebesar 60,62%. Pada tahun 2017, kontribusi aset lancar naik menjadi 40,47% dan kontribusi aset tidak lancar sebesar 59,53%. Fluktuasi ini masih tergolong wajar karena perbedaannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya adalah analisis common size pada komponen pasiva. Pada tahun 2015, kontribusi pada sisi pasiva paling besar adalah dari komponen ekuitas, yakni sebesar 52,55%. Liabilitas jangka pendek hanya memberikan kontribusi sebesar 28,89% dan liabilitas jangka panjang sebesar 18,56%. Pada tahun 2016, kontribusi ekuitas menurun menjadi 50%. Sedangkan kontribusi dari komponen liabilitas jangka pendek dan jangka panjang masing-masing adalah 23,86% dan 26,15%. Kemudian pada tahun 2017, kontribusi dari komponen liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas masing-masing adalah 15,32%, 25,56%, dan 59,2%. Selanjutnya adalah analisis common size pada komponen laba rugi. Hasil dari analisis common size pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya PT Siantar Top periode 2015-2017 didapati bahwa kontribusi beban pokok penjualan dalam periode 2015-2017 relatif stabil, yaitu 79,09% pada tahun 2015, 79,11% pada tahun 2016, dan 78,29% pada tahun 2017. Begitu pula kontribusi dari elemen beban. Kontribusi beban-beban seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan, dan beban lain-lain masing-masing adalah 12,67% pada tahun 2015, 13,70% pada tahun 2016, dan 13,76% pada tahun 2017.
Selanjutnya adalah analisis coupon. Analisis coupon adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis coupon ini ada dua. Yang pertama, menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset. ROA ini dicari dengan net profit margin dikali total aset, turnover. Yang kedua yaitu memasukkan unsur finansial leverage atau hutang. Untuk mencari ROE yaitu ROA dibagi 1 min total hutang dibagi total aset. Di sini pada tahun 2015 ROA-nya sebesar 10%, 2016-nya 7%, dan 2017-nya yaitu 9%. Dari data di atas, ROA perusahaan PT Siantar Top Tbk terlihat turun untuk tahun 2016, kemudian naik pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena profit margin dan perputaran aktiva juga mengalami penurunan tahun 2016 dan peningkatan pada tahun 2017. Selanjutnya adalah analisis cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Definisi industri sejenis adalah kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Di sini kami membandingkan dengan perusahaan yang sejenisnya. Untuk menghitung analisis cross-section ini dapat digunakan rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, dan modus. Untuk rata-rata aritmatikanya sendiri sebesar 10%. Nah, untuk rata-rata tertimbangnya yaitu bisa dengan menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya dan nilai pasar saham sebagai pembobotnya. Untuk mediannya sendiri yaitu kita urutkan dari ROA perusahaan 1 sampai perusahaan kita sendiri. Untuk modusnya yaitu nilai yang sering muncul dalam ROA-nya. Sedangkan ROA rata-rata industri yaitu sebesar 5-12%. Selanjutnya adalah analisis time series. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk tren yang mungkin timbul. Tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Model time series ini YT sama dengan A plus BX. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Siantar Top terbuka mengalami peningkatan tren penjualan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada kolom 6 yaitu tren YT. Akan tetapi kecenderungan siklus tahun 2013 menunjukkan kecenderungan penjualan yang tinggi relatif terhadap angka tren. Selanjutnya adalah analisis modal kerja. Analisis modal kerja ini ada dua. Yang pertama modal kerja kualitatif dan yang kedua modal kerja kuantitatif. Untuk modal kerja kualitatif ini juga dilihat dari jumlah asetnya, dari kas, persediaan, uang muka, biaya, dan lain-lain. Sedangkan untuk modal kerja kualitatif dilihat dari jumlah aset lancar Baik, selanjutnya adalah analisis arus kas. Analisis arus kas berguna untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode, mengidentifikasi sumber-sumber kas selama satu periode, dan mengidentifikasi penggunaan kas selama satu periode. Berdasarkan laporan keuangan berupa laporan arus kas dari PT Siantar Top tahun 2017, data terkait arus kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber penerimaan kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan pendapatan bunga, dan penerimaan lain-lain, sedangkan penggunaannya adalah untuk pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran beban keuangan, dan pembayaran pajak penghasilan.
Kemudian yang kedua adalah sumber penerimaan kas dari aktivitas investasi, yaitu dari hasil penjualan aset tetap dan pengambil alihan saham kepentingan non-pengendali. Sedangkan penggunaannya adalah untuk penambahan aset tetap dan penambahan properti investasi. Yang terakhir adalah sumber penerimaan kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dari penambahan atau pembayaran utang bank, kemudian penerimaan dari utang lain-lain pihak berelasi, dan penambahan modal dari kepentingan non-pengendali. Sedangkan penggunaannya adalah untuk pembayaran utang bank jangka panjang, penambahan piutang lain-lain pihak berelasi, dan pembayaran utang obligasi. Selanjutnya adalah laporan sumber dan penggunaan kas. Sumber kas berasal dari laba bersih, ditambah penurunan investasi jangka pendek, penurunan uang muka jangka pendek, penurunan uang muka jangka panjang, penurunan aset pengampunan pajak, penurunan properti investasi, kenaikan utang bank, kenaikan utang lain-lain pihak ketiga, kenaikan utang lain-lain pihak berelasi, kenaikan utang panjang, kenaikan uang muka penjualan, kenaikan liabilitas pajak tangguhan, kenaikan utang obligasi, kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja, dan kenaikan jaminan pelanggan, dikurangi kenaikan piutang usaha pihak ketiga, kenaikan piutang usaha pihak berelasi, kenaikan piutang lain-lain pihak ketiga, kenaikan persediaan, kenaikan pajak dibayar di muka, kenaikan biaya dibayar di muka, kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi, kenaikan taksiran tagihan pajak penghasilan, penurunan utang usaha pihak ketiga, penurunan beban yang masih harus dibayar, penurunan pendapatan dibayar di muka, penurunan utang bank jangka panjang, dan penurunan utang obligasi, dan ditambah kenaikan komponen ekuitas lainnya dan kenaikan kepentingan non-pengendali, sehingga sumbernya berjumlah 99.808.371.598. Sedangkan penggunaannya adalah untuk pembelian aset tetap setelah dikurangi akumulasi, pembelian aset lain-lain, pembayaran utang bank jangka panjang yang totalnya sejumlah 54.612.654.577, sehingga diperoleh kenaikan kas sebesar 45.195.717.021 rupiah. Pada periode tahun 2017 terjadi kenaikan kas sebesar 45.195.717.021 rupiah. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 sumber kas lebih besar dari penggunaan kas. Sumber kas terbesar tahun 2017 berasal dari berkurangnya uang muka jangka panjang sebesar 41.466.950.011 rupiah, sedangkan penggunaan kas terbesar tahun 2017 digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar 35.324.077.790 rupiah. Selanjutnya adalah analisis BEP atau break even point atau analisis titik impas. Analisis ini adalah suatu metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan total biaya dan total pendapatan, sehingga investor memahami parameter yang dapat membuat usahanya menjadi beruntung. Analisis ini bermanfaat untuk menentukan posisi laba rugi perusahaan, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dan menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Berdasarkan laporan keuangan PT Siantar Top berupa laporan laba rugi tahun 2017, diperoleh bahwa jumlah biaya variabel dari PT Siantar Top adalah sebesar 2.242.542.8.087 rupiah, dan jumlah biaya tetap adalah 388.689.242.929 rupiah, dan penjualannya sebesar 2.809.409.889, sehingga diperoleh nilai BEP dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per penjualan, yaitu sebesar 1.815.582.704.766. Sehingga dari perhitungan break even point atau BEP yang dilakukan,
untuk menentukan batas atau standar minimal suatu penjualan dan produksi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa penjualan PT Siantar Top tahun 2017 telah melewati BEP atau titik impas, yang artinya perusahaan tidak mengalami kerugian dan mampu menghasilkan laba dari penjualan yang dilakukan. Oke, yang terakhir adalah analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Analisis ini menggunakan prediksi kebangkrutan multivariate yang dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 kali X4 dan ditambah 1,0 kali X5. Di mana X1 itu adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar per total aktiva, kemudian X2-nya laba ditahan per total aset, kemudian X3-nya laba sebelum bunga dan pajak per total aset, X4 nilai saham biasa dan preferensi per nilai buku total hutang, dan X5 adalah penjualan per total aset. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai Z-score, jika nilai Z1 kurang dari 1,2, artinya perusahaan bersangkutan berkemungkinan bangkrut tinggi. Jika nilai Z1 lebih dari 2,90, maka dapat diartikan bahwa kemungkinan bangkrut perusahaan tersebut adalah rendah, dan apabila diperoleh nilai di antara 1,2 dan 2,90, artinya perusahaan berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya atau rawan bangkrut. Kemudian berdasarkan laporan keuangan PT Siantar Top tahun 2016 dan 2017 dapat diperoleh bahwa nilai Z-score untuk tahun 2016 adalah sebesar 2,30 dan untuk tahun 2017 adalah sebesar 2,74. Nah, hasil perhitungan Z-score PT Siantar Top dengan menggunakan model tersebut menunjukkan bahwa tahun 2016 dan 2017 perusahaan berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya atau rawan bangkrut karena nilai Z-score tersebut berada pada nilai 1,2 dan 2,90 yaitu 2,30 untuk tahun 2016 dan 2,74 untuk tahun 2017. Kondisi ini berarti bahwa perusahaan belum dikategorikan mengalami masalah keuangan, namun pihak manajemen harus mewaspadai potensi kebangkrutan yang mungkin terjadi, sehingga perbaikan kondisi keuangan harus segera dilakukan. Terlihat bahwa PT Siantar Top telah berhasil melakukan perbaikan kinerja, sehingga perusahaan berhasil memperoleh kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,44 poin. Melihat kenaikan yang cukup signifikan ini, bukan berarti perusahaan dapat mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik apabila manajemen dapat terus konsisten dalam melakukan perbaikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.